Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi filsafat ilmu mengenai epistemologi. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama dengan saya sendiri, Nur Hasanah, NIM 15. Selanjutnya, Ananda Febrianti, NIM 21. Ira Nur Azizah, NIM 25. Ulil Huda, NIM 26. Dan Siska Ilma NIM 28. Materi yang akan kami jelaskan dalam epistemologi meliputi 1. Penjelasan mengenai jarum sejarah pengetahuan. 2. Pengetahuan yang terdiri dari sumber dan jenis-jenis pengetahuan. 3. Metode ilmiah yang terdiri dari penjelasan singkat, syarat teori ilmiah, dan kerangka dalam proses berpikir ilmiah. Dan yang keempat, pembahasan mengenai struktur pengetahuan ilmiah, terdiri dari fungsi dan struktur pengetahuan ilmiah, serta hal-hal yang dicakup oleh struktur pengetahuan ilmiah. Pokok pembahasan yang pertama akan saya jelaskan mengenai jarum sejarah pengetahuan. Pada waktu dulu, jarum sejarah pengetahuan memiliki kriteria kesamaan yang menjadi konsep dasar. Semuanya menyatu dalam kesatuan yang batas-batasnya kabur dan mengambang. Tidak terdapat jarak antara objek yang satu dengan objek yang lain. Sekali kita menempati status tertentu dalam jenjang atau jabatan masyarakat, maka kita akan memiliki status yang tetap kemanapun kita pergi. Sebab, organisasi kemasyarakatan pada waktu itu hakikatnya hanya satu. Jadi, jika seseorang menjadi ahli, maka seterusnya dia akan menjadi ahli. Tidak terdapat jarak yang jelas antara satu objek dengan objek yang lain. Konsep dasar ini baru mengalami perubahan fundamental dengan berkembangnya abad penalaran atau The Age of Reason pada pertengahan abad 17. Dengan berkembangnya abad penalaran, maka konsep dasar berubah dari kesamaan menjadi pembedaan. Nah, dari perubahan ini mulailah terdapat pembedaan yang jelas antara berbagai pengetahuan yang mengakibatkan timbulnya spesialisasi pekerjaan dan konsekuensinya mengubah struktur kemasyarakatan. Sehingga pohon pengetahuan dibeda-bedakan, setidaknya berdasarkan apa yang diketahui, bagaimana cara mengetahui, dan untuk apa pengetahuan itu dipergunakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekanita saya, Ananda Febrianti. Selanjutnya, saya, Ananda Febrianti, NIM 21, akan menjelaskan tentang pengetahuan. Pengetahuan pada hakikatnya merupakan suatu kumpulan dari apa yang kita ketahui tentang suatu objek tertentu, termasuk ke dalamnya adalah ilmu. Setiap jenis 5 pengetahuan mempunyai ciri-ciri spesifik mengenai apa atau ontologi, bagaimana atau epistemologi, dan untuk apa atau aksiologi pengetahuan tersebut disusun. Ilmu mempelajari alam sebagaimana adanya dan terbatas pada lingkup pengalaman kita. Tahap selanjutnya yaitu dengan mengembangkan pengetahuan yang mempunyai kegunaan praktis dan berakar pada pengalaman berdasarkan akal sehat yang didukung oleh metode mencoba-coba atau trial and error. Perkembangan ini menyebabkan tumbuhnya pengetahuan yang disebut seni terapan. Akal sehat dan coba-coba mempunyai peran penting dalam usaha manusia untuk menemukan penjelasan mengenai berbagai gejala alam. Perkembangan selanjutnya adalah tumbuhnya rasionalisme yang secara kritis mempertanyakan dasar-dasar pikiran yang bersifat mitos. Kemudian berkembang lagi ke arah empirisme yang menyatakan bahwa pengetahuan yang benar itu didasarkan kepada kenyataan pengalaman. Selanjutnya, asal-usul pengetahuan terdiri dari berbagai sumber. Asal-usul pengetahuan termasuk hal yang sangat penting dalam epistemologi. Asal-usul pengetahuan terbagi menjadi beberapa sumber, di antaranya 1. Rasional.
Pengetahuan rasional atau pengetahuan yang bersumber dari akal atau rasio adalah suatu pengetahuan yang dihasilkan dari proses belajar dan mengajar, diskusi ilmiah, pengajian buku, pengajaran seorang guru, dan diperoleh dari kegiatan sekolah. Pengetahuan ini tidak akan didapatkan dari suatu proses pengajaran dan pembelajaran resmi. Akan tetapi, jenis pengetahuan ini akan terwujud dalam bentuk-bentuk kehadiran dan anggapan. Yang kedua, empirikal. Jika pengetahuan rasional bersumber dari akal, maka empirikal bersumber dari panca indera manusia. Panca indera manusia merupakan alat dan sumber pengetahuan dari manusia dapat mengenal objek-objek fisik dengan perantaranya. Konsep-konsep atas realitas-realitas fisikal dan material yang terserap lewat indera-indera secara tidak langsung berada di alam pikiran, namun juga tidak terwujud dalam akal dan pikiran kita secara mandiri. Melainkan setelah mendapatkan beberapa konsepsi-konsepsi indrawi, maka secara bertahap akan memperoleh pemahaman-pemahaman yang lain. Jiwa itu secara esensial tak mampu menggambarkan objek-objek fisikal tanpa indera-indera tersebut. Yang terakhir yaitu fenomenal. Menurut Kant, pengetahuan hanya bisa terjadi oleh kerjasama antara pengalaman, indera, dan akal, dan tidak mungkin yang satu bekerja yang tanpa yang lain. Indera hanya memberi data, yakni warna, cita rasa, bau, dan lain-lain. Untuk memperoleh pengetahuan, kita harus keluar atau menembus pengalaman. Pengetahuan terjadi dengan menghubung-hubungkan, dan ini dilakukan oleh rasio atau akal. Selanjutnya, jenis-jenis pengetahuan. Pada umumnya, pengetahuan dibagi menjadi beberapa jenis, di antaranya adalah 1. Pengetahuan langsung atau immediate. Pengetahuan immediate adalah pengetahuan langsung yang hadir dalam jiwa tanpa melalui proses penafsiran dan pikiran. Umumnya, dibayangkan bahwa kita mengetahui sesuatu itu sebagaimana adanya. Khususnya, perasaan ini berkaitan dengan realitas-realitas yang telah dikenal sebelumnya, seperti pengetahuan tentang pohon, rumah, binatang, dan beberapa individu manusia. Yang kedua, pengetahuan tak langsung atau mediate. Pengetahuan mediate adalah hasil dari pengetahuan interpretasi dan proses berpikir serta pengalaman-pengalaman yang lalu. Contohnya, gula halus dapat larut dalam air panas. Hal tersebut dikarenakan ada pengalaman. Ketiga, pengetahuan indrawi atau persepsi. Pengetahuan indrawi adalah sesuatu yang dicapai dan diraih melalui indera-indera lahiriah. Sebagai contoh, kita menyaksikan satu pohon, batu, atau kursi, dan objek-objek ini yang masuk ke alam pikiran melalui indera penglihatan akan membentuk pengetahuan kita. Pada pengetahuan indrawi, terdapat beberapa faktor yang berpengaruh, seperti adanya cahaya yang menerangi objek-objek eksternal, sehatnya anggota-anggota indera badan seperti mata, telinga, dan lain-lain, dan pikiran yang mengubah benda-benda partikular menjadi konsepsi universal, serta faktor-faktor sosial seperti adat istiadat. Yang keempat, pengetahuan konseptual atau konseptual. Pengetahuan konseptual juga tidak terpisah dari pengetahuan indrawi. Pikiran manusia secara langsung tidak dapat membentuk suatu konsepsi-konsepsi tentang objek-objek dan perkara-perkara eksternal tanpa berhubungan dengan alam eksternal. Alam luar dan konsepsi saling berpengaruh satu dengan lainnya, dan pemisahan di antara keduanya merupakan aktivitas pikiran. Yang kelima, pengetahuan universal atau universal. Pengetahuan universal mencakup individu-individu yang berbeda. Sebagai contoh, ketika kita membicarakan tentang manusia di mana meliputi seluruh individu, atau tentang ilmuwan yang mencakup segala individunya, atau tentang hewan yang meliputi semua individunya.
Metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Jadi, ilmu merupakan pengetahuan yang didapatkan lewat metode ilmiah. Tidak semua pengetahuan dapat disebut ilmu, sebab ilmu merupakan pengetahuan yang cara mendapatkannya harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Metode ilmiah merupakan ekspresi mengenai cara bekerja berpikir. Dengan cara bekerja ini, maka pengetahuan yang dihasilkan diharapkan mempunyai karakteristik tertentu yang diminta oleh pengetahuan ilmiah, yaitu sifat rasional dan teruji yang memungkinkan tubuh pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang dapat diandalkan. Dalam hal ini, maka metode ilmiah mencoba menggabungkan cara berpikir deduktif dan cara berpikir induktif dalam membangun tubuh pengetahuan. Proses kegiatan ilmiah menurut Richie Calder dimulai ketika manusia mengamati sesuatu. Kita mengamati sesuatu ketika kita memiliki perhatian terhadap objek tersebut. Hal tersebut dinamakan Chundiwei sebagai suatu masalah atau kesukaran yang dirasakan bila kita menemukan sesuatu dalam permasalahan kita, sehingga menimbulkan pertanyaan. Dengan adanya masalah, maka proses kegiatan berpikir dimulai. Dan karena masalah ini berasal dari dunia empiris, maka proses berpikir tersebut diarahkan pada pengamatan objek yang bersangkutan, yang bereksistensikan dalam dunia empiris pula. Namun, dalam menghadapi masalah ini, maka manusia memberikan reaksi yang berbeda-beda sesuai dengan perkembangan cara berpikir mereka terhadap macam-macam sumber dan cara mendapatkan pengetahuan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang dihadapi. Dilihat dari perkembangan kebudayaan, maka sikap manusia dalam menghadapi permasalahan dapat dibedakan menurut ciri-ciri tertentu. Berdasarkan sikap manusia menghadapi masalah ini, maka Van Pearson membagi perkembangan kebudayaan menjadi 3 tahap, yaitu tahap mistis, tahap ontologis, dan tahap fungsional. Teori merupakan suatu abstraksi intelektual di mana pendekatan secara rasional digabungkan dengan pengalaman empiris. Artinya, teori ilmu merupakan suatu penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskannya. Suatu penjelasan biar bagaimanapun meyakinkannya tetap harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar. Disinilah pendekatan rasional digabungkan dengan pendekatan empiris dalam langkah-langkah yang disebut metode ilmiah. Secara rasional, maka ilmu menyusun pengetahuannya secara konsisten dan kumulatif. Sedangkan secara empiris, ilmu memisahkan antara pengetahuan yang sesuai dengan fakta dengan yang tidak. Semua teori ilmiah harus memenuhi 2 syarat, yaitu 1. Harus konsisten dengan teori-teori sebelumnya, yang memungkinkan tidak terjadinya kontradiksi dalam teori keilmuan secara keseluruhan. 2. Harus cocok dengan fakta-fakta empiris, sebab teori yang bagaimanapun konsistennya, sekiranya tidak didukung oleh pengujian empiris, tidak dapat diterima kebenarannya secara ilmiah. Jadi logika ilmiah merupakan gabungan antara logika deduktif dan logika induktif, yang mana rasionalisme dan empirisme itu berdampingan dalam sebuah sistem dengan mekanisme korektif. Oleh sebab itu, maka sebelum teruji kebenarannya secara empiris, semua penjelasan rasional yang diajukan statusnya hanyalah bersifat sementara. Penjelasan sementara ini biasanya disebut hipotesis. Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara terhadap permasalahan yang sedang kita hadapi. Dalam melakukan penelitian untuk mendapatkan jawaban yang benar, maka seseorang ilmuwan akan melakukan suatu interogasi terhadap alam. Hipotesis dalam hubungan ini berfungsi sebagai petunjuk jalan yang memungkinkan kita untuk mendapatkan jawaban. Karena alam itu sendiri membisu
dan tidak responsif terhadap pertanyaan-pertanyaan. Hipotesis ini pada dasarnya disusun secara deduktif dengan mengambil premis-premis dari pengetahuan ilmiah yang sudah diketahui sebelumnya. Penyusunan seperti ini memungkinkan terjadinya konsistensi dalam mengembangkan ilmu secara keseluruhan dan menimbulkan efek kumulatif dalam kemajuan ilmu. Dengan adanya jembatan berupa hipotesis ini, metode ilmiah sering dikenal sebagai logiko-hipotetiko verifikasi. Langkah selanjutnya, setelah menyusun hipotesis adalah menguji hipotesis tersebut dengan mengkonfrontasikannya dengan dunia fisik yang nyata. Seringkali dalam hal ini, kita harus melakukan langkah-langkah perantara, yakni menentukan faktor-faktor apa yang dapat kita uji dalam rangka melakukan verifikasi terhadap keseluruhan hipotesis tersebut. Alur berpikir yang tercakup dalam metode ilmiah dapat dijabarkan dalam beberapa langkah yang mencerminkan tahap-tahap kegiatan ilmiah. Kerangka dalam proses berpikir ilmiah pada dasarnya terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut. 1. Perumusan masalah yang merupakan pertanyaan mengenai objek empiris yang jelas batas-batasnya serta dapat diidentifikasikan faktor-faktor yang terkait di dalamnya. 2. Penyusunan kerangka berpikir dalam pengajuan hipotesis yang merupakan argumentasi yang menjelaskan hubungan yang mungkin terdapat antara berbagai faktor yang saling mengkait dan membentuk konstelasi permasalahan. 3. Perumusan hipotesis yang merupakan jawaban sementara atau dugaan terhadap pernyataan yang diajukan yang materinya merupakan kesimpulan dari kerangka berpikir yang dikembangkan. 4. Pengujian hipotesis yang merupakan pengumpulan fakta-fakta yang relevan dengan hipotesis yang diajukan untuk memperlihatkan apakah terdapat fakta-fakta yang mendukung hipotesis tersebut atau tidak. 5. Penarikan kesimpulan yang merupakan penilaian apakah sebuah hipotesis yang diajukan itu ditolak atau diterima. Struktur pengetahuan ilmiah. Pengetahuan yang diproses menurut metode ilmiah merupakan pengetahuan yang memenuhi syarat-syarat keilmuan, dan dengan demikian dapat disebut dengan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Adapun struktur pengetahuan ilmiah sebagai berikut. Pertama, teori, yang merupakan pengetahuan ilmiah yang mencangkup penjelasan mengenai suatu faktor tertentu dari sebuah disiplin keilmuan. 2. Hukum, yang merupakan pernyataan yang menyatakan hubungan antara dua variabel atau lebih dalam suatu kaitan sebab akibat. 3. Prinsip, yang dapat diartikan sebagai pernyataan yang berlaku secara umum bagi sekelompok gejala-gejala tertentu yang mampu menjelaskan kejadian yang terjadi. 4. Postulat, yang merupakan asumsi dasar yang kebenarannya kita terima tanpa dituntut pembuktiannya. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Siska Ilmanavia. Pengetahuan ilmiah ini diproses lewat serangkaian langkah-langkah tertentu yang dilakukan dengan penuh kedisiplinan, dan dari karakteristik inilah, maka ilmu sering dikonotasikan sebagai disiplin. Pada hakikatnya,
Pengetahuan ilmiah mempunyai 3 fungsi, yakni menjelaskan, merencanakan, dan mengontrol. Sebuah teori pada umumnya terdiri dari hukum. Hukum pada hakikatnya merupakan pernyataan yang menyatakan hubungan antara dua variabel atau lebih dalam suatu kaitan sebab akibat. Makin tinggi keumuman konsep, maka makin tinggi teoritis konsep tersebut. Pengetahuan ilmiah dalam bentuk teori dan hukum harus mempunyai tingkat keumuman yang tinggi atau secara idealnya harus bersifat universal. Secara umum, ilmu pengetahuan ilmiah berfungsi untuk: yang pertama, menjelaskan. Di dalam fungsi menjelaskan ini terdapat 4 cara, yaitu deduktif, probabilistik, fungsional, dan genetik. Deduktif mempergunakan cara berpikir deduktif dalam menjelaskan suatu gejala dengan menarik kesimpulan secara logis dari premis-premis yang telah ditetapkan sebelumnya. Probabilistik, penjelasan yang ditarik secara induktif dari sejumlah kasus yang dengan demikian tidak memberikan kepastian seperti penjelasan deduktif. Fungsional, penjelasan yang meletakkan sebuah unsur dalam kaitannya dengan sistem secara keseluruhan yang mempunyai karakteristik atau arah perkembangan tertentu. Genetik, mempergunakan faktor-faktor yang timbul sebelumnya dalam menjelaskan gejala yang muncul kemudian. Fungsi yang kedua yaitu meramalkan. Meramalkan probabilitas yang akan terjadi dengan memperhatikan faktor-faktor atau data yang telah ada yang berkaitan dengan gejala yang diamati. Fungsi yang ketiga, mengontrol. Dengan memanfaatkan data dan fakta yang ada, pengetahuan ilmiah bisa melakukan pengontrolan terhadap gejala alam. Struktur pengetahuan ilmiah terdiri dari: pertama, hukum; kedua, teori; ketiga, perbedaan dari yang nomor 1 dan nomor 2 tersebut, yaitu perbedaan hukum dan teori. Hukum. Hukum merupakan suatu pernyataan yang menyatakan hubungan sebab akibat dan bentuk hubungan yang bukan sebab akibat yang telah teruji kebenarannya. Pernyataan yang menyatakan hubungan antara dua variabel atau lebih dalam suatu kaitan sebab akibat. Teori. Pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenai suatu faktor tertentu dari sebuah disiplin keilmuan terdiri dari hukum-hukum yang berfungsi menjelaskan, memahamkan, dan meramalkan. Perbedaan hukum dan teori. Hukum bertolak dari suatu kenyataan, sedangkan teori dapat melayang di atas kenyataan dengan menggunakan logika deduksi. Teori dapat menambah keterangan yang diungkapkan hukum. Hukum merupakan suatu kenyataan, sedangkan teori menjelaskan mengapa kenyataan itu terjadi. Hukum bukan suatu penjelasan dan tidak bertujuan untuk menjelaskan, sedangkan teori bertujuan untuk menjelaskan. Struktur pengetahuan ilmiah mencakup 5 hal. Yang pertama, objek sebenarnya. Nah, di objek sebenarnya ini terdiri dari 2 objek, yaitu objek material dan objek formal. Objek material contohnya ide abstrak, benda fisik, jasad hidup, gejala rohani, peristiwa sosial, dan proses tanda. Objek formal contohnya pusat perhatian dalam penelaahan ilmuwan terhadap fenomena itu. Yang kedua yaitu bentuk pernyataan. Bentuk pernyataan terdiri dari 4 macam: deskripsi, preskripsi, eksposisi pola, dan rekonstruksi historis. Deskripsi bersifat deskriptif dengan memberikan pemerian mengenai bentuk, susunan, dan lain-lain. Preskripsi memberikan petunjuk atau ketentuan apa yang sebaiknya berlangsung. Eksposisi pola
merangkum pernyataan-pernyataan yang memaparkan pola-pola. Rekonstruksi historis menceritakan dengan penjelasan atau alasan yang diperlukan dalam pertumbuhan sesuatu pada masa lampau. Yang ketiga, ragam proposisi. Bentuk pernyataan lain terutama ditemukan pada cabang ilmu yang lebih dewasa. Yang keempat, ciri pokok. Ciri pokok artinya ilmu sama, tidak tergantung siapa yang menemukan atau mengungkapkan. Ilmu bersumber pada pemikiran rasional yang mematuhi kaidah-kaidah logika. Ilmu dapat diuji kebenarannya. Kebenarannya tidak bersifat individual. Ilmu dapat digunakan oleh semua orang. Yang terakhir yaitu pembagian sistematis. Sejarah dan filsafat ilmu, ilmu fisis, ilmu bumi, ilmu biologis, ilmu kedokteran, dan disiplin-disiplin yang tergabung. Ilmu-ilmu sosial dan psikologi, ilmu teknologis. Demikian beberapa hal tentang epistemologi yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya dari kelompok kami, memohon maaf apabila di dalam penyampaian tadi ada kesalahan atau beberapa pernyataan yang menyinggung. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.